Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ibu bapak, waktu saya kecil dulu di kampung, ibuku bilang begini, kalau ada orang ceramah, lari semua itu setan di situ. Mapelai. Dulu, kalau ada orang ceramah, lari semua setan. Dulu sekali. Sekarang saat saya ceramah seperti ini, jangan pikir tidak ada setan di tengah-tengah kita. Di tengah-tengah kita ada setan. Bentuknya bukan uka-uka, bukan pok-pok, bukan parakang, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Apa ibu? Apa? Handphone. Orang sudah ceramah masih juga menggesek. Simpami dulu itu HP tak kamu dengar ceramah toh? Ada juga itu Ustaz lagi ceramah pura-pura foto. Padahal dalam hatinya lihat HP baru. Saya kalau lagi ceramah tidak mau saya difoto. Kalau saya lagi ceramah difoto, tiba-tiba difoto, saya berhenti dulu. Siapa tahu kau foto kita terbuka mulut, kau share di Facebook, nah lihat semua orang jelek gigi kita. Simpan dulu HP-nya, Dik. Simpan dulu. Ada juga yang bahkan negosip Ustadz di HP-nya. Ada lagi Ustadz Dasat datang di sini, itu bajunya waktu di TV One. Simpan dulu HP, kita dengar ceramah dulu ya. Katanya mau dengar dakwah. Kita simpan dulu ya. Nah. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, Bapak Kapolres, Kapolsek, mewakili Kapolres yang kita hormati, teristimewa yang kita muliakan, tuan rumah yang mengundang kita datang di tempat ini, Bapak Haji Deni, beserta istri dan seluruh keluarga besarnya, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika saya diundang Haji Jairullah Azhar datang ceramah di Batu Licin, khutbah Jumat. Selesai khutbah Jumat, tiba-tiba saya berdoa dan langsung ada datang bapak-bapak, dia pegang pahaku sambil menetes air matanya dan berkata, Ustadz, doakan saya. Kenapa? Manu Kak Ustadz. Nah kena Kak Abala. Oh, nasuh Bugis ini. Bugis, itu orang Bugis jago Pak. Di mana-mana saya ketemu orang Bugis. Saya kemana-mana saja ketemu orang Bugis. Saya pergi pelosok Kalimantan Timur ketemu orang Bugis. Saya pergi pelosoknya Sumatera namanya Pulau Kijang, bahasa Bugis orang di sana. Saya pergi ke Sabah, Sarawak, Malaysia,
Banyak juga orang Bugis. Saya datang di sini, tadi makan bahasa Bugis orang di sini. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Orang Bugis ini jago ini. Di mana-mana saya ketemu. Dan ini orang Bugis tidak mau kalah sama Udin. Pernah dengar lagunya Udin Sedunia? Ini orang Bugis ada juga, Pak. Namanya Ambok Sedunia. Ambok yang banyak rezekinya, namanya Ambok Dalle. Toh? Ambok yang suka sukses urusannya, namanya Ambok Upe. Ambok yang tidak pernah lolos, namanya Ambok Sakka. Ambok yang banyak di bengkel, Ambok Tang. Ambok yang banyak jual berlian, Ambok Intang. Ambok yang panjang umurnya, Ambok Tuo. Ambok yang suka naik temannya, Ambok Endre. Orang Bugis. Bapak saudara-saudara sekalian, ini bapak tadi di masjid Istana Anak Yatim. Nah, saya selesai khotbah, dia datang, Ustadz, doakan saya. Kenapa Pak? Begini Ustadz, saya ini 4 tahun merantau, sukses usaha saya. Usaha apa? Kontraktor alat-alat berat. Oh, alhamdulillah. Tapi 2 bulan terakhir ini Ustadz, bangkrut saya. Bangkrut kau Ustadz. Kalau cuma bangkrut tidak ada masalah. Ini bangkrut meninggalkan utang. Dikejar-kejar saya sama orang di sini. Disita semua mobilku. Saya mau dipotong sama orang sini kan tidak bisa bayar utang. Tolong doakan saya. Saya bilang, baiklah Pak. Sebelum saya doakan Ki, tolong jawab pertanyaanku dengan jujur. Jujur Ki, jawab. Apa itu? Saya bilang, pertama, bagaimana sholatnya Bapak selama ini? Apa dia bilang? Wah, itu dia Ustaz. Betul nak kena dalek Ustaz. Tidak. Jarang sekali saya sembahyang. Itu pun hari Jumat saja. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Dalam hatiku, iya nak tu nak kena kecelakaan. No? Yang kedua, saya tanya lagi. Bagaimana penghormatan Bapak kepada istri selama ini? Apa dia bilang? Oh, itu dia Ustaz. Lebih ku sayang istrinya orang daripada istriku. Sudah, 2 nih. Yang ketiga saya tanya lagi. Bagaimana Bapak bayar zakat selama ini? Mengerem moga Bapak baca seke. Apa dia bilang? Waduh, itu juga Ustaz. Lebih banyak ke panti pijat daripada panti asuhan. Sudah, 4 ini ku bilang masalah. Yang kelima, saya tanya. Bagaimana penghormatan Bapak kepada orang tua tak selama ini? Dia bilang, oh selama saya merantau Ustaz 4 tahun, memang saya tidak pernah pergi lihat orang tuaku. Sudah Mi, saya bilang Jami panjang pertanyaan. Makin banyak pertanyaan, makin banyak masalahnya ini orang. Sudah, saya bilang Pak, mau Ki kembali sukses urusan tak? Mau kembali hebat? Mau Ustaz, makanya saya datang sama kita ini. Begitu saya dengar ada datang nama tak, saya datang ke tempat ini, minta didoakan. Baik. Saya bilang, Pak, lakukan 4 ini. Kalau Bapak lakukan 4 ini, lalu tidak menjadi lebih bagus urusannya, telepon saya 2 bulan yang akan datang. 2 bulan saya kasih ke waktu. Kalau tidak menjadi baik hidup tak, telepon saya, katai saya Dasat Latif Ustadz pembohong. Apa itu Ustadz? 1, perbaiki sholat. 2, hindari maksiat. 3, bayar zakat sedekahmu. 4, muliakan orang tuamu. 4 ini kau lakukan, Allah pasti perbaiki usahamu. Siap, pulanglah saya. Beberapa saat kemudian, sampai mak di Makassar. Selesai saya khutbah Jumat. 2 minggu kemudian, bunyi teleponku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, masih ingat saya? Dalam hatiku, siapa ini merasa saya ingat? Banyak nih orang saya ingat. Itu Ustaz. Yang mana di? Itu yang di Batu Licin, Istana Anak Yatim. Oh, kita Ji. Kenapa Maki? Dia bilang, Alhamdulillah Ustaz, lunas utangku. Semua mobilku yang disita sudah kubayar. Bahkan insya Allah saya mau pergi ke Surabaya beli mobil apa itu yang begini-begini Bu? Apa namanya itu? Itu biasa saya bayangkan enak nih kalau ada mobilku begini.
Kalau mau kapi ceramah ini saya pakai. Kalau macet tinggal kudor mobilnya orang. Minggir kok. Apalagi namanya itu deko apa? X ya itu nih. Nah. Lalu dia bilang lagi, beberapa waktu lagi, dia telepon kak lagi. Setelah dia telepon saya pertama itu, baru-baru dia bilang lagi, Ustadz, mau kak ke Berau? Untuk apa? Saya mau beli ratusan hektar kebun sawit. Dalam hatiku, hebat ini orang, cepat sekali berubah. Padahal saya kasih waktu 2 bulan, ini belum cukup 2 bulan. Dia bilang apa lagi? Lalu apa lagi Pak? Semenjak kita ketemu Ustadz, alhamdulillah tidak pernah melepas sholatku. Saya bahkan berusaha sholat di masjid. Yang ketiga dia bilang, setelah saya pulang Ustadz, ada hartaku yang tersisa, saya jual semuanya, saya bayarkan zakat sedekah. Dan setelah itu, saya pergi cari istriku. Saya minta maaf sama istriku, saya cium pipinya baru minta maaf Kak. Ya enggak apa-apa kan namanya orang istrinya, enggak apa-apa dia cium. Itu jina salah kalau istrinya orang nu cium. Dan yang keempat dia bilang, alhamdulillah Ustadz, setelah itu ketemu saya pulang kampung. Sekarang Ustadz, setiap ada rezekiku, sebelum saya kasih masuk rekening, sebelum saya kasih istriku, saya kirimkan dulu kepada orang tuaku di kampung. Masya Allah. Ini kisah nyata ibu, bukan sinetron. Nah, kepada yang punya hajat, PT Harapan Mat 77. Kalau mau ki sukses ini usaha tak, jam maki sogok pegawai Pertamina. Jam maki cari muka sama aparat. Itu aparat ada pensiunnya. Pegawai Pertamina ada mutasinya. Kalau mau ki cari muka ki kepada Allah. Bagaimana caranya? 1, pakai sini sampai jamu. Ini ibu-ibu banyak yang masih banyak tidak sholat. Kalau saya lihat ini mukanya ibu-ibu ini, masih banyak yang malas sholat. Kenapa jadi itu perempuan yang malas sholat? Apa sebabnya? 1, make up. Mode. Napa tikunga kasih tualisnya. Batin, na cukuru. Ada juga nak kasih lebih-lebih sedikit di sini. Dia bilang, kenapa dia kasih kelebihan? Dia bilang, seperti artis Korea. Betul dia bilang, Korea baru di kota baru tinggal. Coba itu ibu-ibu. Saya ini kemana-mana mak ceramah. Itu ibu-ibu di luar Indonesia, kayak di Malaysia, di Brunei, Filipina Selatan. Itu jilbabnya gampang sekali. Kasih saja siku 3, pasang di rambut kepalanya, kasih peniti, selesai. Tapi jilbabnya ibu-ibu Indonesia, Masya Allah, 3 lapis. Kuning, biru, abu-abu. Nah kasih mirip lagi sedikit. 14 pentulnya, 7 cipi-cipina. Ada kiring-kiringnya di sini. Ada tong kayak pohon-pohon di belakang. Coba, naik kami itu lehernya. Ada talinya 2 meter. Nakiking yolo, baru naik kak. Naik ke lehernya, tidak bisa goyang begini. Tiba waktu sholat. Hayya 'alas sholat. Ikut sholat. Apa dia bilang? Apa sholat? Sadar kok pak. Sadar main ikut suruh kau sholat. Apa dia bilang? Tidak kau lihat ini jilbabku 1 jam dipakai. Tertawa ibu karena kita nak kena. Ibu bapak, tidak ada orang yang baik hidupnya kalau tidak sholat. Percaya maki. Pak, Bu, saya bisa cerita begini karena saya alami. Dulu waktu saya sekolah, Pak, waktu ku sekolah dulu, pernah saya kerja itu namanya menjual es lilin. Es lilin di kanan, jalan kote di kiri. Paling setengah mati kalau musim hujan. Es lilin tidak laku. Ada itu es lilin dulu kan, yang ada garocang-gorocang, ting. Tidak laku-laku. Pernah semua saya alami itu. Jalan kaki orang kalau ada perayaan 17 Agustus. Pergi jual es, jual jalan kote. Saya pernah rasakan jalan kaki. Saya pernah rasakan itu keluar kelas. Nah tunjuk ke seniorku. Nah bilang, dasat, tidak malu ku itu cakar semua bajumu. Tahu jaki cakar toh? Pernahkah menjadi pegawai cleaning service? Kasih bersih toiletnya itu. Triple terbesar di Indonesia waktu itu Jalan Mapanyuki. Saya bilang sama orang sana, jam aku gaji kak, saya kasih bersih ini 4 toiletmu tiap hari, tapi kasih masuk undian umroh namaku. Sampai tutup itu kantor tidak naik undian namaku.
Saya pernah menjadi loper koran. Apa itu loper koran? Sudah sholat subuh, bawa koran itu kemana? Ke langganan-langganannya itu harian koran. Dicuri lagi, pakai sepeda BMX. Dicuri lagi sepedaku. Saya sering jalan kaki pergi kuliah. Berkilo-kilometer. Masya Allah. Saya pernah dihina orang. Saya pernah menjadi itu apa? Saya bilang sama keluargaku, kalau ada mau dicat rumahmu, jangan kau panggil tukang cat. Saya ngecat. Berapa kau gajikan kak? Saya siap ambil. Saya bilang sama saudara-saudaraku, jangan kau sewa tukang cuci. Saya cucikan pakaianmu. Dikasih saya tak 5.000. Tapi saya sabar waktu itu. Saya bilang tidak mungkin Tuhan membuat hidupku susah terus. Tidak ada itu Tuhan kasih susah hidupnya orang yang baik agamanya. Alhamdulillah. Biiznillah Pak, dengan izin Allah. Kalau dulu saya jadi pegawai catering, alhamdulillah saya sekarang kasih kerja orang. Kalau dulu saya mau undian umroh, alhamdulillah sekarang saya punya travel. Kapan saja saya bisa umroh ketika saya mau. Dulu saya jalan kaki, alhamdulillah ada Tommy mobilku beberapa unit. Bahkan mobil yang saya pakai sehari-hari di Makassar, belum cukup 5 mobil seperti itu di Makassar. Dengan izin Allah. Ini gelar saya di belakang. Ini kalau dikasih lengkap Pak, masih ada 5 di belakangnya. 5 pi gelarku kurangnya ini. Biasa kalau ditanya orang, saya bilang jangan aku tulis semua. Tidak cukup itu spandukmu. Dengan izin Allah. Gimana caranya? Pakai sini sampai jamu. Ini bapak-bapak yang punya anak. Mau hebat anaknya, nggak usah kursus bahasa Inggris. Memangnya kalau kita mati bahasa Inggris ditanyakan ke? Nggak usah kursus bahasa Jerman. Memangnya kalau berdoa bahasa Jerman anak? Tak, tidak. Kalau mau hebat anak, tak perhatikan sholatnya. Pak Haji, kalau mau bikin pegawai, ambil pegawai nanti di kantor tak ini, di usaha tak ini, lihat sholatnya. Kalau baik sholatnya cocok jadi pegawai. Kalau nggak sholat, jangan percaya. Tuhannya saja nak tipu. Ya, pakai sini sampai jatah. Tidak ada orang baik hidupnya kalau tidak sholat. Apa susahnya sholat? Ada malas sholat di sini? Ada? Ada malas sholat? Apalah santa? Apa kira-kira? Apa? Bila maki ku tangkis sih. Apa ini? Saya jadi kalau balik begini saya terganggu. Ya. Apa kira-kira penyebabnya kita malas sholat? Hah? Apa itu? Biasanya orang malas sholat patasi. Nangkap ikan Ustaz. Bagaimana kalau kita mau sholat Ustaz, dan kita di tengah laut? Silahkan sholat di tengah laut. Di atas perahu. Bagaimana caranya? Macarepa wajud Ustaz. Kotor baju, ada bensinnya, ada solarnya. Bensin solar bukan najis. Silahkan, Allah tahu Bapak lagi dalam keadaan nelayan. Sholat saja. Majenne pakai air laut. Tidak ditahu kiblat. Di mana arah matahari terbenam itu kiblat. Misalnya terbenam matahari di sana, maka arahkan perahu ke sana. Baru berdiri maki. Kalau perahu tak besar, kalau perahu tak kecil, jangan berdiri, membuat itu. Bagaimana caranya? Duduk. Menghadap kiblat. Sudah, Allahu Akbar. Tiba-tiba lagi sholat, perahu goyang. Ya maki goyang-goyang juga begini. Apa kira-kira? Ustadz, saya di sawah Ustadz. Mak galuk kau Ustadz. Tiba-tiba masuk waktu sholat. Baju kita banyak lumpur. Mak bau keringat ki Ustaz. Silakan. Allah tahu Bapak lagi di sawah. Ibu-ibu lagi di kebun. Bantu suaminya. Masuk waktu sholat. Silakan sholat dengan pakaian apa yang itu. Tidak ada orang Pak. Percaya ki. Tidak mungkin Tuhan kasih susah hidup tak kalau baik sholat tak. Ya. Nah ibu bapak. Bagaimana hidup tak tidak susah. Nah panggil ki Tuhan. Hayya 'alas shalah. Lo kemas sampajang. Hayya 'alal falah. Sini kau, saya kasih kau kemenangan. Allah ajak kita, lo kemai, walek kau kejayaan. Saya kasih kau kemenangan. Sini kau. Tapi apa jawaban kita? Tunggu, lagi ada pembeli. Tunggu, ada tamu. Tahu Tuhannya nak suruh menunggu. Bagaimana hidup mau bagus? Bapak, saudara-saudara sekalian, lihat, mereka yang tidak baik sholatnya, tidak mungkin akan bagus hidupnya. Ada yang bilang begini, Ustaz, kenapa paling itu baiknya sembayangnya? Kenapa hidupnya susah? Satu, bisa jadi dia sholat tidak ikhlas. Ayalah sholat. Asar lagi. Barusan duhur. Tidak ikhlas kok bos.
Yang kedua, dia sholat, tidak tahu sholat seperti diajarkan Nabi. Sholat tapi menghayal. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di mana ini kunci motor? Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Allah. Masih dicari sama Allah di mana kusibah. Di rakaat kedua baru dia ingat, melengkek di motor. Ay, pasti mu cambuk nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lawak di motor udah. Penyebabnya lagi, sholatnya, kenapa? Dia wuduknya tidak betul. Awal sholat kita tidak bisa khusyuk kalau wuduk kita salah. Coba lihat orang sholat sekarang mau sholat. Wuduknya main-main. Gimana main-main? Tidak khusyuk. Apa itu khusyuk? Fokus pada pekerjaan apa yang kita lakukan. Itu khusyuk. Fokus pada apa yang kita kerjakan. Lalu kita wuduk apa? Ya. Ada HP-nya di sini? Ya. Ya. Nah, ya, mantu kesih. Iya, mantu pi multel poka. Makanya pen itu balut bawan nih. Apalagi, kenapa sholat kita tidak mampu memperbaiki hidup kita? Karena pakaian yang kita pakai sholat, pakaian seadanya. Ibu-ibu biasa sholat, kudungnya, tidak tahu warnanya putih bukan, coklat bukan, hitam bukan, kan diam nih. Itu yang ada jamur-jamurnya di sini. Mana dipakai? Celananya juga itu dia pakai mencuci, dia pakai memasak, dia pakai tidur, dia pakai maksud toilet, dipakai lagi kemana-mana, itu lagi dipakai. Mana Allah senang orang begitu? Kecuali kita di tengah laut, boleh. Tapi kalau kita di rumah, ganti pakaian. Kita mau ketemu Allah. Bapak saja mau ketemu bupati, pakai parfum, pakai baju batik, songkok, pakai sepatu rapi. Masa mau ketemu Allah pakaian seadanya? Marah Tuhan. Kecuali darurat. Kecuali kita di tengah hutan, kecuali kita di kebun, kecuali kita di jalan. Itu namanya darurat. Kalau kita di rumah, ibu saya kagum Pak. Tidak ada sekolahnya, sudah tua. Tapi begitu mau sholat, langsung dia ganti semua bajunya. Kenapa? Saya mau ketemu dengan yang memberikan saya baju. Coba mulai amalkan Pak. Ini songkok tak Pak, maka daki putih tania. Songkok aja itu yang hitam di sini. 7 Muharram tak pernah nak ganti. Bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ya mau bagus, perbaiki sholat. Kalau tidak beres sholat, tidak ada. Bapak, kalau tidak sholat, jangan maki harap. Bagus wanta, banyak rezeki kita, banyak uang, perusahaan sukses. Tapi kalau tidak sholat, maka uang yang kita dapat tidak berkah. Mana itu uang tidak berkah? Istrinya selingkuh, suaminya juga ikut begitu. Coba, anaknya panrasu-rasu. Uangnya banyak, tidak bisa tidur di rumahnya. Kenapa? Tidak berkah, karena dia tidak sholat. Tapi kalau sholat tak bagus, ya kota nia ini, maka si tuota, anak tak matu pakai singi tuota. Percaya Ki. Coba lihat itu dan beca, pengemis, peminta-minta, ya tukang ngaji, ya tukang beca. Tapi kalau dia baik sholatnya, anaknya nanti angkat derajatnya. Tapi kalau dia tukang beca, orang miskin, ya orang susah hidupnya, tidak sholat, bukan cuma dia susah hidupnya, anak dan cucunya pun ikut susah hidupnya. Jadi kalau mau bagus, perbaiki sholat. Apa susahnya itu sholat? Yang penting mau Ki. Nah, bicara tentang sholat, saya kasih Ki cerita ini. Pentingnya ini sholat. Suatu ketika saya di Makassar, saya pergi cukur. Cukur rambut. Yang cukur saya ternyata calabai. Tahu calabai? Tahu? Bencong. Laki-laki bukan, perempuan bukan. Ini makhluk seperti ini kan cerewet. Semua mau nak komentari. Saya diam-diam. Nanti saya tersinggung waktu dia bilang, Ustadz, saya tidak percaya Tuhan Maha Pengasih. Sembarang kau bilang. Kenapa kau bilang? Kalau Tuhan Maha Pengasih Ustadz, kenapa ada peminta-minta di jalan? Dalam hatiku, cocok juga Nabi bilang ini. Tapi tidak ada gunanya diajak dia, jenis kelaminnya saja tidak jelas. Kasih habis pulsa. Sudah, saya keluar. Di jalan, saya ketemu gondrong. Tahu gondrong? Yang panjang rambutnya. Saya panggil ini gondrong. Saya kembali ke tukang cukur. Sini kau dulu. Ikut kau, saya kasih kau uang. Ikut.
Saya masuk ke tukang cukur. Assalamualaikum, salam. Kenapa lagi Ustaz? Saya bilang, Daeng, saya tidak percaya ada tukang cukur di sini. Saya bilang, kenapa bilang begitu Ustaz? Kalau ada tukang cukur di sini, kenapa dia digondrong? Dan sudah bilang dia salah. Dia gondrong karena datang nih. Coba kalau datang Ustaz, ku gondol loh ki. Kenapa kita susah hidup tak? Karena kita tidak datang kepada Allah. Kenapa penyakit kita tidak sembuh? Karena kita tidak datang kepada Allah. Ada asam urat di sini, kolesterol, usus turun, darah tinggi. Jangan maki ke dokter. Lebih datang kepada Allah. Lalu ke dokter. Jangan ke dokter dulu. Allah dulu. Bukan dokter yang kasih sembuh ki. Kalau dokter kasih sembuh manusia, maka tidak ada dokter yang sakit. Buktinya, berapa banyak dokter yang mati gara-gara sakit, tidak bisa mengobati dirinya. Kau malah sakit, datang kepada Allah. Dokter, sampai sekarang Pak, belum pernah saya ketemu dokter yang jago. Kenapa? Begitu saya ke dokter, saya juga kasih tahu penyakitku. Coba kalau datang ke dokter. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenapa ki Ustaz? Ini, sakit-sakit perutku. Kenapa bisa? Dalam hatiku, urusanmu. Ke dokter kok. Kan tidak nak tanya ki. Yang dokter yang jago itu baru kita lihat. Assalamualaikum, pasti mencerai ke Ustaz. Itu yang jago. Kan tidak. Allah tanpa diberitahukan. Allah tanpa diinformasikan, Allah tahu. Maka kalau ibu bapak ada keluhan, ada penyakit, datang minta kepada Allah. Kecil buat Allah sembuhkan itu. Ya, satu. Mau sukses, ya, Pak Haji, direkturnya atau pemiliknya Harapan Mat 77, perbaiki sholat. Kalau sholat tidak bagus, tambah maju usaha tak, percayalah, usaha itu yang membuat kita semakin dekat dengan neraka. Yang kedua, kalau mau sukses, hormati istri, hindari maksiat. Ini sekarang banyak bapak-bapak sayang sama istrinya orang, tidak sayang istrinya. Kalau istrinya tetangga, wih sopan bicara, Assalamualaikum ibu, bagaimana kabar tak? Sehat-sehat ya ibu, ibu tambah cantik. Sama istrinya orang. Sekalinya sama istri, boleh kenal si kodongo. Ilaha illallah. Datang istrinya kasihan, dia bilang, wih lah comok. Masya Allah. Bapak ibu, Pak, terutama bapak-bapak, ingat ki waktu tak menikah. Ingat, apa kita bilang waktu ijab kabul? Saya terima nikahnya Fatimah binti Abdul Latif dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena bukan karena Kapolsek. Karena Allah. Artinya apa? Pungallahu ta'ala tabalu asenna. Artinya apa? Allah yang bapak jadikan gadaikan untuk mengambil anaknya orang. Lalu begitu bapak salah gunakan, maka Allah pasti marah. Contoh, kita jaminkan namanya Pak Kapolsek. Lalu dia bilang Pak Kapolsek, sebut saja namaku di situ, insya Allah aman. Lalu begitu sampai di sana, dibantu kita, lalu nama baiknya Kapolsek kita salah gunakan, tentu marah Kapolsek. Begitu Allah. Kita nikahi anaknya orang karena Allah, asanna pun Allah Ta'ala pakai, lalu Allah kita hianati, Allah akan marah. Maka bapak-bapak, urus istri dengan baik. Ada bilang, Ustaz, Ustaz, maga sih, bini saya suka marah-marah. Ada uang, tidak ada uang, marah saja kerjanya. Begitu memang perempuan. Apalagi kalau sudah mau habis pulsanya. Bagaimana dia suka marah-marah, Ustaz? Pak, Bu, kalau marah-marah istri tak, sabar. Ingat kisahnya Umar alaihissalam. Umar alaihissalam pernah suatu ketika didatangi sama sahabat. Sahabat ini suka dimarah-marahi sama istrinya. Marah saja kerjanya istrinya. Lalu sahabat ini mau melapor kepada Umar. Begitu mau sampai rumahnya Umar, Umar dilihat dimarah-marahi juga sama istrinya. Langsung dia bilang, Umar saja dimarahi, pulang. Besok ketemu Umar, ya Amirul Mukminin, Pak Presiden, kemarin saya lihat dimarah-marahi sama istri, tak diam-diam ya Ki. Dengar jawabannya Umar. Ini bapak-bapak, dengar ini jawabannya Umar. Kenapa saya diam dan tidak marah?
Jawaban Umar, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil dan melahirkan anakku. Untung bukan bapak yang hamil. Coba bayangkan, ibu-ibu masih ingat waktu tak hamil? Ada nggak enaknya itu orang hamil? Nah, ada, jalannya saja setengah mati. Kasih nama masuk. Coba kalau ibu-ibu tidur hamil. Nggak ada enaknya itu ibu hamil tidur. Nyamping kanan posok, nyamping kiri sesak napas. Apa gayanya? Gaya pasrah. Coba itu hamil. Paling bapak-bapak mau rasakan hamil. Mau coba rasakan susahnya hamil. Ambil kelapa satu buting, kasih masuk di perut tak. Kemana-mana bawa. Saya pernah coba 2 jam setengah mati. Keluar setengah mati. Itu ibu 9 bulan 10 hari. Paling kalau bapak-bapak menderita kalau ngidam istrinya. Paling itu. Kalau ngidam. Ada yang pernah tanya saya, Ustaz, apa doanya supaya berhenti ngidam istri? Saya tanya, apa ngidamnya istri tak? Tidur Ustaz, kalau Nalia kak duduk di atas lemari. Saya berhenti, dia kasih bodoh-bodoh kok itu. Jadi kalau mau tidur istrinya jam 9, setengah 9 naiklah suaminya di atas lemari. Saya lepas aja, dapat belek-belek kok tuh. Umar bilang, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil dan melahirkan saya. Ibu-ibu masih ingat waktu melahirkan? Masih? Nyaman kada? Kada nyaman. Mana ada orang melahirkan senyum? Biar dia artis, biar istri orang kaya. Mentang-mentang kaya tidak menderita, tetap menderita. Biar artis, tetap menderita. Tidak mentang-mentang dia kaya, artis, masuk rumah sakit. Ibu bilang, cok, keluar. Tidak. Masuk kok. Tetap dia menderita. Mengadap. Coba kalau bapak-bapak yang melahirkan. Sudah itu, apalagi penderitaan ibu-ibu menyusui. Masih ingat waktu menyusui, Bu? Terutama kalau 6 bulan. Yang tumbuh giginya anak. Coba. Nah, ada orang di gigi anaknya lah sudah tinju mukanya. Mutua kak. Udah. Kasiannya itu ibu-ibu. Siang anaknya. Malam bapaknya lagi. Itulah ibu-ibu. Makanya apa? Kalau marah-marah istri tak, sabar. Sabar ki. Ya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian. Istri Khadijah radhiyallahu anhu yang tak lain adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu 11 istrinya. 11 istri Nabi, tidak ada satupun istri Nabi pernah curhat dan menyatakan menderita perlakuannya Nabi. 11. Kita cuma 1 istri tak menderita lahir batin. La ilaha illallah. Tidak ada bagusnya kita punya istri. Semua dibilangi jelek. Masak lagi dibilangi dongo. Nah bilang istri tak, kau tahu jak dongo, kenapa kau mau kawin sama saya? Berarti kau lebih dongo dari saya tolo. Masa suami istri baku dongo tolo? Ya? Pak, Rasulullah manggil istrinya tidak pernah dipanggil namanya. Khadijah beliau panggil dengan Ummul Mukminin, ibu orang Islam. Aisyah beliau panggil ya Khumaira. Apa itu ya Khumaira? Yang kemerah-merahan pipinya. Nah, kalau mau contoh Nabi, mulai besok panggil istri tak dengan panggilan kasih sayang. Misalnya istri tak mancung hidungnya, wahai istriku yang termancung hidungnya di lorong 3. Nabi bilang tidak mancung hidungnya Ustaz, giginya dilihat. Nabi bilang istri giginya mancung. Lehernya. Cari bagusnya. Jangan terlalu jujur. Mentang-mentang istrinya hitam, nak panggil. Oh belum. Belum. Nah bilang istrinya, agak penyak. Coba. Rasulullah 11 istri beliau. Tidak ada pun yang dipanggil dengan panggilan yang kasar. Maka alangkah bahagianya seorang istri yang punya suami pandai menghargai istrinya. Nabi menjelaskan, bukan umatku laki-laki yang tidak tahu menghargai istrinya. Mau sukses usaha apa? Mau sukses ini kita punya bisnis sekarang, muliakan istri. Muliakan istri. Bagaimana Allah mau kasih kita rezeki? Kalau kita keluar, siapa yang doakan kita di rumah? Istri.
Ketika kita pergi, siapa yang cemas di rumah? Istri. Lalu kita khianati, bagaimana Allah mau kasih rezeki? Kalau mau bagus rezeki kita, hormati istri, muliakan istri. Salah satu, Pak, lihatkan dulu Pak, serius ini. Salah satu ibadah kepada istri, kebiasaan Nabi, kalau mau keluar, beliau bersedekah kepada istrinya. Apa sedekahnya? Dia cium jidatnya. Jadi bapak mulai besok kalau mau keluar, cium dulu istri tak. Kalau nak lupa ibu, panggili, oi pak, sudahkah? Sedekah dulu. Apa sedekahnya suami kepada istri? Cium pipi, cium jidat. Itu sedekah. Panggilan kasih sayang. Tapi hati-hati ibu. Kalau sudah 40 tahun makin tidak pernah kita panggil sayang. Tiba-tiba besok nak panggil ki sayang, hati-hati. Ada di Makassar. Guru besar. Pensiun nih. Tiba-tiba setiap datang. Panggil. Sayang, ada tamu. Sayang, bikinkan air panas. Sayang, sedikit dulu. Dia dengar cucunya. Tahu wah, kakek romantisnya. Panggil sayang terus. Tiba-tiba Nabila, sini kau dulu nak. Apa nek? Jangan kau ribut. Kenapa? Saya lupa namanya nenekmu. Bapak, saudara-saudara sekalian. Ibu-ibu, mau punya istri, suami seperti Nabi? Mau? Kalau ibu mau, pertanyaan buat ibu, sudahkah ibu seperti istrinya Nabi? Ini yang jadi masalah. Mau suami Nabi baru dia kajili-jili. Tidak pernah tinggal di rumah. Panrasu-rasu, makutu, mabuaja, makemong. Coba, mana perempuan sekarang kan umumnya malas. Coba Maki, zaman dulu, ibu-ibu dulu, bikin kopi sangat susah. Saya lihat itu ibu saya. Mau bikin kopi, beli dulu kopi biji-biji di pasar. Ya toh? Sudah itu jadi mie kopinya? Belum. Nah goreng dulu. Jangan bayangkan goreng pakai kompor gas. Tidak, pakai kayu, ditiup. Tidak ada dulu pemutih. Tidak ada. Tidak ada namanya ini, pasedo, bulu mata palsu. Tidak ada. Sudah itu, jadi mie kopinya? Belum. Nah tumbuh. Makanya perempuan dulu mateluk cicak di mana? Kasar tangannya. Yang paling setengah mati ibu-ibu dulu kalau parut kelapa. Iya toh ibu? Parut kelapa, tiba-tiba goyang, kena semua berdarah semua tangan jari-jarinya. Tapi tidak ada yang mengeluh. Coba kalau ibu-ibu sekarang parut kelapa, kena tangannya langsung, ini karena suami sedikit gajinya. Ya apa coba? Luar biasa. Sudah itu, jadi mie kopinya setelah ditumbuk? Belum. Dijemur. Sudah dijemur, baru dimasakkan air, baru siram. 1 hari prosesnya baru jadi kopinya. Tapi alhamdulillah, meskipun susah, menderita bikin kopi, ibu-ibu dulu belum ke sawah suaminya, belum ke kantor suaminya, sudah siap kopi di mejanya suami. Dulu. Sekarang, takut tuh. Apa? Tidak ada nih ibu-ibu bikinkan kopi suaminya. Mana buktinya? Jalan pagi-pagi, ada semua itu bapak-bapak di warung kopi. Jam 8 minum kopi. Tidak dibikinkan kopi sama suami istrinya. Orangnya cilaka kasih. Batena sapak duit dia buat kopi. Sampai lagi di rumah, bicaranya kasar juga istrinya. Maka istri yang datang, yang baik, datang suami tak, kasih tenang perasaannya. Tugas seorang istri, ada 4, salah satu diantaranya, istri yang soleha itu membuat suaminya tenang di rumah. Bagaimana suami mau tenang di rumah? Pulang ikodong dari kantor, pulang dari patroli, mau sampai di rumah, nah bayangkan istrinya, mak jaluk sila comok, cai sila comok iya. Akhirnya apa? Nggak jadi pulang. Langsung kemana? Belok kemana? Warung kopi. Di warung kopi ada pelayan yang hormati istri, tak bicaranya lembut, bicaranya sopan. Nah ingat istrinya kasar di rumah, akhirnya apa? Tergoda suami tak dengan pelayan kopi. Maka istri yang baik, datang suaminya, dia sambut. Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Dia sambut suaminya. Waalaikumsalam adindaku Sri Kandiku. Nah bilang suami istrinya, tahu wah gaganya bapak hari ini.
Langsung dia bilang suaminya, berarti saya jelek kemarin. Ini juga suaminya tidak tahu dipuji. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ya. Yang kedua, mau sukses ini usaha tak, muliakan istri, hormati suami. Yang ketiga, kalau mau sukses, jangan lupa bayar zakat sedekah. Ibu bapak, ini yang punya usaha ini. Begitu tiap bulan, hitung berapa untung. Begitu sudah dapat untung, keluarkan 2,5%. Tidak ada Pak, percaya Ki. Tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Tidak ada. Saya ini kerjaku ceramah, diundang kiri kanan orang. Yang banyak bangkrut usahanya gara-gara apa? Selingkuh. Yang banyak bangkrut gara-gara apa? Narkoba. Bangkrut gara-gara apa? Judi. Bangkrut gara-gara apa? Pezina. Tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Pernah kita dengar di sini Kota Baru orang bilang, itu sana yang sudut rumahnya kaya. Kaya sekali dulu itu. Bangkrut gara-gara bangun masjid. Mohon maaf kalau ada keluarganya di sini. Di Sulawesi Selatan aja namanya tokoh pejuang. Namanya Haji Andi Sose. Umur beliau sekarang sudah lebih 90 tahun. Sehat walafiat. Berapa masjid yang dibangun? Sudah 165 masjid dia bangun. Kalau Bapak besok-besok ke Sulawesi Selatan, melihat masjid, ada namanya Masjid 45, berarti beliau yang bangun itu. Dan beliau kalau bangun masjid tidak mau dibantu, sendiri beliau bangun. 165 masjid dibangun. Sampai sekarang sehat walafiat, bahkan terakhir saya dengar, baru lagi menikah anak SMA. Coba, mengerti ki Pak? Mengerti masukku? Jadi kalau mau ki kawin lagi, jangan lalu ki sekke. Tidak ada orang suka orang sekke, Pak. Tidak ada orang suka orang sekke. Pelit, kikirigalah paku jambatan. Itu orang pelit sekalipun tidak nak suka orang pelit. Yang kopi rumahna sekke, ki. Padahal dia juga sekke. Nah, kalau mau sukses usaha tak, sedekah, ki. Bagaimana mau bagus harta kita? Bagaimana mau bagus bisnis kita kalau kita pelit sekali? Bersedekah. Bagaimana saya miskin Ustaz? Bagaimana kita tidak miskin? Kita selalu minta-minta. Minta boleh, tapi jangan selalu. Minta kepada Allah. Kalau setiap saat minta, itu bikin repot orang. Marah Tuhan. Akhirnya apa? Kita jadi beban orang lain. Yang Allah senang adalah tangan di atas. Berapa Ustaz? Allah tidak nilai berapanya. Tapi Allah nilai sedekah kita. Mau lihat pelitnya orang Islam? Mau lihat? Coba lihat nanti di celengan di masjid. Lihat itu nanti celengan di masjid. Hampir itu tidak pernah singgah. Lancar. Lewat depan tak pura-pura tidak lihat. Begitu singgah, ambil uang, nah cari yang paling kecil. Kasih masuk. Berapa isinya? 500. Nenekmu punya sorga. 500 mau masuk sorga. Kencing saja di Terminal Dayak Makassar itu 2000. Kencing 2000. Itu Bapak kalau pergi ke Makassar Terminal Dayak ada ditulis. Air besar 2000. Air kecil 500. Pernah air besar 1000, air kecil 500. Pernah saya buang air besar. Saya kasih uang 1000. Dia bilang, kenapa 1000 Ustaz? Saya bilang, air besar Ji. Dia bilang, bohong, pasti kencing Ki juga. Oh iya Di. Saya kasihlah uang 2000. 2000 saya kasih. Saya minta kembalinya. Dia bilang, tidak ada uang kecil Ustaz. Masih ada uangku 500. Jadi bagaimana? Dia bilang, kencing maki lagi. Coba, masuk toilet, 2000 baru selesai. Kita mau masuk surga, 500. Nenek tak punya surga. Coba. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Ini bapak-bapak yang sakit, coba terapi dengan sedekah. Mau panjang umur, sedekah. Kenapa orang panjang umur dengan sedekah? Karena orang rajin sedekah banyak doakan. Sebaliknya orang pelit, nah doakan ke orang sial. Coba kalau yang punya usaha ini dermawan. Satu kampung doakan, mudah-mudahan makasih dalek ngapuang. Ya Allah panjangkan umurnya, murahkan rezekinya ya Allah. Kenapa? Kalau dia naik rezekinya, kita juga dapat rezekinya. Tapi kalau pelit Ki, lewat mobil tak apa nak bilang, malapolalo to na, seke kikigal lapak jabatan. Sedekah Pak. Ya, sedekah. Ada yang bilang, Ustaz, bagaimana mau bersedekah Ustaz? Nah kita orang miskin, maka sedekahlah dengan apa? Sedekah dengan tutur kata yang baik. Dua, tidak ada uangnya, ada juga itu di masjid.
kampung, tidak pernah menjadi pengurus masjid, tidak pernah menyumbang, tapi apa? Nah teror terus pengurus masjid. Apa itu salah gunakan sedekah? Pasti itu nah salah gunakan celengan. Mak kok bawa no seke? Diam saja kamu, ndak usah banyak bicaramu. Sudah tidak bersedekah, kritik kiri kanan. Boleh ngeritik orang, tapi ikut berpartisipasi. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, ya, rajin-rajin sedekah. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Kalau bapak lupa sedekah, nih, coba buka Quran. Kalau yang punya usaha begini tidak bersedekah, nanti kalau meninggal, seluruh usahanya ini, tereknya, mobilnya, tanahnya, kilangnya, ini semua dikasih jadi batu api neraka, bara neraka, lalu disetrikakan di badannya. Mau lagi lihat pelitnya orang Islam? Mau lagi lihat? Coba kalau artis diundang. Wah, kalau artis diundang, Masya Allah, kasih pesawat yang mahal, tiketnya bisnis. Datang dijemput oleh tentara, polisi, dikawal oleh poreder. Ada polisi. Turun dibukakan mobilnya. Kasih hotel bintang 5. Pulang kasih 50-100 juta. Sampai di Jakarta artis, nah pakai narkoba. Baru datang ke kini, apa nak bawakan ki? Alamat palsu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Goyanglah di depan kita. Nak goyang. Tidak tahu nak kasih pegang ki. Nak pakai Cina-Cina mi kasih. Ada itu Pak Haji juga sini. Wow. Pulang kasih 70 juta. Sampai di Jakarta wantak 70 juta nak pakai narkoba. Dia pakai berzina. Itu penghormatan kita kepada artis. Sekalinya Pak Imam nak butuhkan, melek mak barasanji, Pak Imam nak butuhkan, nak telpon tukang ojek. Jemput Ibu Imam. Dijemputlah Ibu Imam pakai mobil tua. Vespa tua. Saya pernah dijemput mobil Vespa, anak muda. Ribut sekali. Saya bilang, kasih mati dulu, kau ganggu tetanggaku. Apa anda bilang? Kalau mati di Ustaz tidak ada mati hidupnya. Kan mobil tua, motor tua. Sudah. Naiklah saya, dia balap motornya. Motor tua dibalap, paksa. Aku bilang dalam hati, mogok ini, mogok ini. Pas. Paksa, mogok betul. Begitu mogok, dia turun dan balik ke belakang. Dia bilang, minta maaf Ustaz, turun ki dulu dorong nih. Letuk ni kasih puima bola nama barasanji, tak gantung kaki na kanan ada standal kakinya. Hujan satu mantel na duai. Sampai di rumah kepanasan karena tidak ada kipas angin. 1 jam barasanji, sallallahu mahabsi. Ya Allah, mak busa-busa mana kali pak na. Begitu mau pulang, apa dikasih? Uang 20.000 bonyok-bonyok. Tabe puimang. Nah bilang suaminya, masa 20 jiko kasih? Nah bilang istrinya, tambahin mie pisang sama jalong kote 4. Ah, ilaha illallah. Ketawa ibu, karena kita begitu. Bagaimana rezeki kita mau bagus? Kita tidak tahu menghargai ulama. Ya, sedekah. Dan yang keempat, jika ingin sukses usaha kita, ibu bapak saudara-saudara sekalian, resep yang keempat, birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Saya dengar Haji sudah wafat kedua orang tua beliau. Ada yang tanya, Ustadz, bagaimana kalau meninggal orang tuaku? Saya mau berbuat baik tapi sudah meninggal Ustadz. Bagi mereka yang sudah meninggal orang tuanya, cara berbuat baiknya 1, mendoakan. Doakan ibu bapak kita. Apa yang kita minta tidak terlalu panjang. Boleh bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Arab. Kalau kita bahasa Indonesia, ucapkan, Ya Allah, ampuni dosa orang tuaku. 2, terimai amalnya. 3, lipat gandakan kebaikannya. 4, lapangkan alam kuburnya. Jadi kalau meninggal orang tua ini kita doakan, Ya Allah, ampuni dosanya. Terima amalnya. Ada enggak amal tidak diterima? Ada. Amal apa? Amal pilkada. Calon gubernur, calon bupati, bagi-bagi jilbab, bagi-bagi sarung, bagi-bagi songkok. Karena mau dicoblos, itu nanti tidak ada amalnya. Maka kita berdoa, terima amalnya. Yang ketiga, lipat gandakan kebaikannya. Dan yang keempat, lapangkan alam kuburnya. Lalu tutup dengan doa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sudah. Jadi kalau meninggal orang tua itu, kapan dibaca Ustaz? Lebih utama selesai sholat.
Boleh enggak tidak selesai sholat? Boleh. Misalnya kita lagi duduk-duduk. Tiba-tiba ada orang lewat. Mirip bapakku. Langsung diingat bapak tak. Pada saat itu langsung berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah, boleh. Itu Bapak kalau sudah meninggal. Apalagi cara berbuat baiknya salah mendoakan. Yang kedua, bersedekah atas nama orang tua. Ustadz, saya mau orang tuaku terang kuburnya. Kirimi pembeli lampu di panti asuhan. Insya Allah ada lampunya itu di kubur. Ustadz, saya mau dingin orang tuaku di kuburnya. Kirimi pembeli AC di masjid. Insya Allah sudah dingin kuburnya orang tua tak. Ustadz, saya mau orang tuaku bagus tempat tidurnya di kubur. Kirimi pembeli tempat tidur di panti asuhan. Insya Allah ada itu tempat tidurnya orang tua tak. Ya, dan yang ketiga, cara berbuat baik kepada orang tua sudah meninggal. Pak Haji, misalnya ambok talur riolo, angka sibana, ada temannya selalu ditemani pergi berjamaah, selalu ditemani di perahu. Masih hidup temannya itu, belikan baju baik itu temannya, mau Ramadan belikan songkok, belikan sarung, itu salah satu cara berbuat baik kepada orang tua sudah meninggal. Maka celakalah orang tua yang sudah meninggal, lalu anaknya tidak pernah mengingatnya. Nah, ibu bapak, tidak ada keselamatan dan kejayaan bagi mereka yang kurang ajar sama orang tua. Nah, sekarang anak-anak tak kasih anak-anak sekarang Pak, tambah tinggi sekolahnya tambah kurang ajar. Bagaimana anak tidak kurang ajar? Nah, kita yang ngajar nih. Contoh, nah bilang, jaga kuah, kalau ku dapat ke mau rokok, ku tampelin ku kasih makan ku itu rokok sama bungkusnya. Begitu 10 menit kemudian nak panggil anaknya, nak, piko belikan nggak rokok. Nah larang anak nama rokok, baru merokok di depan anak, nggak mungkin itu. Kasih contoh yang baik. Banyak orang sopan sama anaknya orang, tapi kurang ajar saya, nggak tahu sopan sama bapak anaknya. Sama anaknya orang kita bilang, mana ki, kemana ki nak, sama anak tak kemana kok. Ajari anak-anak kita sopan santun. Demi Allah, birrul walidain. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qaulan karima. Apabila kedua orang tuamu sudah lanjut usia, berkata-katalah kepadanya qaulan karima, kata-kata yang mulia, dan janganlah engkau membentak mereka. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, akhirnya mau sukses usaha, dagangkah kita, tambakkah kita, kebun sawitkah kita, nelayankah kita, dagang-dagangkah, toko-toko, mau sukses? Nih 4 rahasianya. 1, perbaiki sholat. 2, hindari maksiat, muliakan istri, hormati suami. 3, jangan lupa bayar zakat sedekah. Dan yang keempat, muliakan orang tua. Insya Allah 4 hal ini kita lakukan, Allah berikan apa yang kita mau dalam urusan perkara dunia. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum saya akhiri, terima kasih Pak Haji yang mengundang saya. Saya senang sekali Pak. Makanya saya cancel acara saya beberapa untuk datang ke tempat ini. Saya paksakan datang meskipun ini nanti langsung pulang. Saya datang tadi pagi langsung pulang sebentar. Kenapa? Saya senang waktu ditelepon ke Pak Haji. Ustadz merenulak dekat kasih. Senang sekali saya Ustadz. Ini sudah jadi usahaku. Saya senang kalau Ustadz mau datang sebagai rasa syukur saya. Alhamdulillah Pak. Pengusaha buka usaha syukuran pengajian. Yang banyak kita lihat di dunia ini, syukurannya, sukses usahanya, undang artis. Goyang, ambil band, buat lupa kepada Allah. Alhamdulillah, ini hari Jumat, hari berkah. Kita undang orang datang makan, itu bagian dari rasa syukur. Sedekah. Kenapa orang dulu, orang Bugis Ustadz, kalau baca-baca ada pisang, ada soko, ada ayam di depannya. Kenapa? Karena orang dulu Pak belum kenal namanya amplop. Makanya dipanggil dikasih makan. Saya kalau disuruh baca sekarang, saya kasih tahu ini tidak ada hubungannya dengan baca doa. Ini makanan untuk apa? Tawana Ustaz kalau sudah baca. Lalu karena tidak ada hubungan sama baca, biasanya kalau saya disuruh baca di depan satu baki, saya kasih minggir. Kenapa? Mengganggu konsentrasi. Bisa jadi saya baca Fatihah, mulutku baca Fatihah, dalam hatiku yang mana dulu ku makan. Pahanya atau kepalanya dulu. Itu ya. Nah itu dulu. Kemudian alhamdulillah Bapak saudara-saudara sekalian, yang kedua, hebat ini usaha. Mat 77.
Jangkik salah ya. Nama itu doa. Coba, ketika orang bilang, usaha apa? Mat 77. Artinya orang doakan mat 7 ya tuh. Jangkik lagi bilang, apa arti semua nama? Keliru. Nama dalam Islam itu penting. Bayangkan kalau di sini tidak ada semua nama mata. Bagaimana kita aku panggil? Kalau tidak ada semua nama mata di sini. Halo, ada Anu. Anu siapa? Ya Anu. Yang mana? Itu yang pendek. Banyak yang pendek di sini. Coba, nama itu penting. Coba, dari nama dalam Islam, nama adalah doa. Nama adalah doa. Begitu dikasih nama mat 77, artinya orang doakan mat 7. Yang kedua, nama adalah identitas. Dari nama seseorang, sebut nama tak, saya bisa tahu apa suku tak, agama-agama tak. Coba Maki. Ketika orang bilang, Abdurrahman, 99% pasti Muslim. Tapi ketika dia bilang, Bertus Makgaluntung, Toraja, bukan Muslim. Dan ketika dia bilang Ambok Dalle, tidak mungkin orang Jawa. Kan dalam kalau orang Jawa nama Ambok Dalle. Mana orang Jawa Ambok Dalle? Pasti Bugis. Kalau Margono, iya. Sutioso, iya. Jokowi, iya itu. Tapi ada juga Bugis, namanya Jawa. Ada juga, ada teman. Jangan dianggap enteng itu. Nama itu penting, Pak. Kasih nama anak tak. Lahir anak tak, kasih nama. Nah, saya kasih kau nama Khalid. Apa ini Khalid nak? Khalid ini sahabat Nabi yang menaklukkan daratan Eropa, masuk Islam melalui dia. Spanyol, ini namanya Khalid. Saya mau kau seperti dia nak. Jangan nak, saya kasih kau nama Lionel Messi. Kenapa? Karena supaya kau jago main bola. Apa mau jago main bola? Nah sampai sekarang PSSI ribut terus. Nama penting. Dan apa gunanya itu nama nanti ketika mati, Ki? Ketika mati nanti nama itu, Pak, diadili orang satu-satu. Bayangkan, ibu bapak bisa Ki berdiri di sini, dijemur satu jam. Pasti ada yang pingsan. Tapi nanti di padang mahsyar, Pak, bukan lagi kita matahari seperti ini. Kata Nabi, matahari seolah-olah satu jengkal di atas kepala kita. Karena panasnya, ada orang keluar keringatnya sampai di kakinya. Keringatnya sampai di pusatnya. Keringatnya sampai di leher. Bahkan ada yang sampai tenggelam gara-gara keringatnya. Dan di situ pada mahsyar diadili orang. Dipanggil satu-satu. Bayangkan nih Pak. Bagaimana kalau dipanggil satu-satu di sini? Diadili di matahari. Padahal berapa jeki yang hadir di sini? Di padang mahsyar nanti dari Adam sampai kiamat. Berapa triliun manusia dipanggil satu-satu Ki Pak. Siapa dulu dipanggil? Nama-nama Islam dulu. Abdurrahman, Abdul Jabbar, Siti Fatimah, Aisyah, Mutmainnah, Das'at Latif. Itu dulu dipanggil. Tony, Johnny, Rudy, Tini. Mau nerima anak kau cilaka. Dipanggil juga tapi di belakang. Dipanggil juga tapi lama Pak. Bayangkan ngantri. Di dunia saja ngantri kita kepanasan. Marah kalau ada orang di depan kita. Tapi bagaimana di padang mahsyar kelak? Triliunan manusia, loket cuma satu, maka dipanggil kita satu-satu. Ada yang tanya, Ustadz, bagaimana ini kita kodong? Nama tak sudah terlanjur nih Ambos Sakka. Tambah mi di depannya Muhammad Ambos Sakka. Tidak boleh. Diislamkan, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Jadi, PT Harapan Mat 77. Harapan itu keinginan. Mat 77 ingin bertujuh-tujuh, ingin yang sukses. Itu bagian dari doa. Jadi kalau bikin Ki usaha, kasih nama yang baik-baik. Ada juga PT Maju Mundur. Ini tidak pernah sukses ini. Maju mundur, maju mundur, maju mundur. Ini tidak pernah itu. Tapi coba kalau namanya Harapan Mat 77. Alhamdulillah. Saya ingatkan sekali lagi. Perbaiki sholat, hindari maksiat, bayar zakat sedekah, muliakan orang tua. Insya Allah gampang Allah kasih kita yang namanya pekerjaan yang sukses. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan untuk keberkahan wilayah, lokasi dan kesuksesan keberkahan usaha di tempat ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah.